Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Ada apa, Nggih? Jadi gini, saya merasa kinerja saya pada saat pembelajaran itu masih kurang. Apakah boleh saya berkonsultasi dengan Ibu? Baik, diperbolehkan. Apa yang ingin dikonsultasikan? Saya melihat minat dan perhatian peserta didik itu pada saat proses pembelajaran kurang memperhatikan gitu loh, Bu. Dan di situ saya merasa jika kemampuan mengajar saya itu masih kurang. Oh, begitu. Kendala tersebut terjadi pada mata pelajaran apa, Nggih? Matematika, Ibu. Boleh saya melihat rencana pelaksanaan pembelajarannya? Iya, boleh. Saya izin untuk share screen ya, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Belum, Bapak. Belum kelihatan, Bu. Belum. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah. Hmm. Baik, untuk kompetensi dasar yang ingin disampaikan yaitu memberikan materi matematika guna memahami menyelesaikan soal cerita penjumlahan mengenai metode yang dilakukan seperti apa, Nggih? Menggunakan metode ceramah dan tanya jawab untuk pendekatannya secara saintifik, Ibu. Baik, jadi intinya menjadi fokus dari pembelajaran ini yaitu ingin meningkatkan dan perhatian peserta didik di kelas 1 begitu enggak? Mengenai langkah-langkah pembelajarannya bagaimana ya? Jadi untuk langkah-langkahnya sendiri, Bu, yang pertama, saya akan membuka mata pelajaran dengan melakukan presensi. Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, saya mengajak peserta didik saya untuk berdoa, dan saya akan memberikan materi secara ceramah, dan untuk penilaiannya sendiri, saya akan menggunakan metode memberikan soal, dan nantinya akan saya buat acuan untuk penilaian peserta didik saya. Baik, saya memahami. Jangan khawatir. Nanti saya akan mendampingi pada saat pembelajaran. Mengenai jadwal pembelajarannya kapan ya? Perkiraan tanggal 23 November, Ibu, jam 9 melalui Zoom. Baik, besok silahkan diberikan linknya kepada saya. Nanti saya akan masuki Zoom atau Google Meet. Lebih mudah Google Meet mungkin, Pak. Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mendengarkan konsultasi saya. Mungkin kalau ada tambahan atau kritik, saya dengan senang hati untuk menerimanya. Iya, Bapak. Sama-sama. Untuk mengenai instrumennya nanti bisa saya berikan ya melalui WhatsApp saja. Iya, Ibu. Mungkin cukup itu dulu ya, Bu. Ya, nanti kalau ada kendala lagi, saya akan sambung di lain waktu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah disiapkan mengikuti penguatan materi hari ini. Coba disiapkan terlebih dahulu buku tulis, buku tematika, dan alat tulisnya. Jika sudah siap, anak-anak sudah duduk tertib dan posisi duduk yang benar di depan layar masing-masing ya. Masih ingat kan bagaimana posisi duduk yang benar?
Masih, Pak. Ingat. Pak. Ya, posisi duduk yang benar dengan badan yang tegak dan jarak pandang mata ke layar jangan terlalu dekat ya anak-anak agar tidak mengganggu kesehatan kalian. Oke, Pak. Di sini semua sehat kan? Sehat, Pak. Jadi gini ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah sebaiknya kita untuk berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Bapak persilahkan. Berdoa selesai. Jika Bapak menanyakan apa kabar anak-anak, kalian semua bisa menjawab sehat, ceria, luar biasa. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Coba ulang sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, ceria, Iya, luar luar biasa. biasa. Luar biasa. Oke, baik. Kemarin kita kan sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan di tema 1 dan tema 2. Di tema 3 hari ini kita belajar mengenai soal cerita penjumlahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan dengan tepat. Mungkin anak-anak ada yang tahu mengenai soal cerita itu apa? Belum, Pak. Tidak Masih tahu, tahu tuh, Pak. Pak. Soal yang panjang, Pak. Oh, bukan yang panjang ya. Jadi gini, Bapak jelasin dulu. Soal cerita itu merupakan soal-soal hitungan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada di lingkungan sekitar. Soal cerita penjumlahan digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah benda. Kemudian, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai bagaimana langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Di sini Bapak akan memberikan sedikit tips untuk anak-anak supaya bisa menyelesaikan soal cerita yang pertama, harus membaca soal sampai akhir. Jangan ada yang kelewat. Kemudian, yang kedua, anak-anak harus menuliskan kalimat matematikanya. Setelah itu, anak-anak bisa mengerjakannya. Langkah yang terakhir, anak-anak dapat menyimpulkan jawaban dari soal cerita tersebut. Gitu ya anak-anak? Paham? Paham, Bapak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham, sekarang Bapak ada soal cerita penjumlahan. Coba dibaca dan diperhatikan layarnya masing-masing ya. Sudah ada contoh soal cerita. Menurut langkah-langkah yang telah Bapak sampaikan tadi, langkah yang pertama tadi apa anak-anak? Membaca soal. Membaca soal. Soalnya dibaca dulu, Bapak. Iya, iya, iya. Benar sekali, kita harus membaca soalnya secara keseluruhan ya. Coba kita baca bersama ya anak-anak. Tasya memiliki 6 buku. Dibelikan oleh ibu 6 buku lagi. Berapa jumlah buku Tasya seluruhnya? Mungkin di sini ada yang mau memberikan jawaban. Bagaimana anak-anak? 12 Benar buku, sekali. Pak. Nah, dari soal ini kata kuncinya apa ya anak-anak? Jumlah buku, Pak. Ya, betul. Langkah selanjutnya apa ya?
Langkah selanjutnya setelah menjumlahkan menuliskan buku. kalimat matematikanya, Pak. Ya, betul. Betul menuliskan kalimat matematikanya. Tadi Tasya memiliki berapa buku anak-anak? 6, Pak. 6. Kemudian, ya 6. Kemudian dibelikan lagi oleh ibunya berapa buku ya? 6. Ya, betul. Kemudian berapa jumlah seluruh bukunya Tasya? Di situ seharusnya ada tanda apa ya anak-anak? Penjumlahan, Pak. Ya. Ya, betul anak-anak, ada 12 buku. Kemudian tadi langkah yang terakhir apa ya? Memberi kesimpulan. Ya, benar. Jadi kesimpulannya jumlah buku Tasya sebanyak 12 buku ya. Sekarang apa sudah paham? Sudah, Bapak. Paham, Pak. Sudah, Bapak. Bagus, anak-anak hebat sekali. Tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing ya. Baik, sekarang Bapak akan memberikan kesimpulan yang dari belajar hari ini. Yang pertama, soal cerita merupakan soal-soal hitungan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada di lingkungan sekitar kalian masing-masing. Yang kedua, langkah-langkah menyelesaikan soal cerita yaitu dengan membaca seluruh soal, menuliskan kalimat matematika, cara mengerjakan, menyimpulkan. Boleh dicatat ya agar materi yang disampaikan oleh Bapak dapat dimengerti. Nah, anak-anakku, pada hari ini Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Kalian bisa memfoto dan mengerjakan di buku tugas masing-masing dan difoto dikirimkan ke Bapak nanti. Paham anak-anak? Paham, Pak. Halo, bagaimana? Paham? Paham, Pak. Baik, kalau begitu kita akhiri belajar hari ini dulu ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan, kebersihan, makan makanan yang bergizi agar tubuh tetap sehat, dan jangan lupa untuk belajar. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Jadi sebelumnya mohon maaf ya, Bu. Setelah melakukan pembelajaran tadi, saya menyampaikan materi bagaimana, Ibu? Saya melihat pembelajaran yang Bapak lakukan sudah cukup bagus. Semua siswa terlihat paham dengan materi yang Bapak jelaskan dan perhatian peserta didik juga sudah cukup bagus menurut saya selama pembelajaran berlangsung. Tetapi Bu, masih ada beberapa peserta didik yang terlihat tidak memperhatikan pada saat saya menerangkan mata pelajaran tadi. Baik, saya tadi juga mencermati memang ada beberapa peserta didik yang kurang berminat dan perhatiannya dalam pembelajaran. Mungkin Bapak mempunyai pendapat bagaimana cara untuk meningkatkan minat dan perhatian peserta didik tersebut. Menurut saya begini, Bu. Jadi pada saat pembukaan mata pelajaran, saya akan menggunakan ice breaking. Apakah menurut Ibu itu masih kurang menarik minat dan perhatian peserta didik? Mengenai ice breaking yang telah diberikan di awal, itu sudah cukup baik. Namun, alangkah baiknya bila ditambah lagi dengan untuk menarik minat dan perhatian itu dengan melakukan beberapa media lain yang bisa digunakan, karena pada pembelajaran daring ini cukup sulit untuk menarik perhatian siswa.
Oh, begitu. Jika awal pembelajaran selain ice breaking ditambah dengan lagu, bagaimana Ibu? Ditambah dengan lagu boleh. Jadi bisa diberikan lagu anak-anak mungkin. Intinya dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan Bapak, yaitu dalam meningkatkan minat dan perhatian siswa, dapat dilakukan dengan seperti penambahan media yang dihubungkan dengan materi, seperti pembuatan PPT yang lebih menarik, lebih banyak gambar mungkin, sehingga peserta didik itu lebih tertarik, berminat. Gitu. Mungkin ada yang bisa dikonsultasikan lagi selain ini. Belum ada Ibu, nanti saya akan coba untuk menambah inovasi pada awal pembelajaran, seperti menambah media pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat dan perhatian peserta didik. Baik, jika memang belum ada yang dikonsultasikan kembali, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, memberikan tambahan pada pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak, dan semoga pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Terima kasih Bu untuk waktunya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.